Pemirsa, ribuan pemuda Gemit Klasis Kota Kupang terlibat dalam prosesi Jalan Salib yang ke-9, mengusung tema Damai Kristus di Tengah Keluarga. Prosesi ini menjadi momen perenungan yang dalam tentang kasih, pengampunan, dan pengharapan di dalam rumah tangga. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Langkah kaki ribuan pemuda mengiringi prosesi Jalan Salib yang digelar Gemit Klasis Kota Kupang. Prosesi ini telah memasuki tahun ke-9 dan menjadi agenda rohani yang dinantikan setiap Jumat Agung. Berangkat dari malam hingga pagi, Jalan Salib menyusuri 8 etape, di mana setiap titiknya dipentaskan fragmen penyaliban Tuhan Yesus Kristus oleh para pemuda jemaat. Dengan busana dan peran yang otentik, mereka menghidupkan kembali setiap langkah penderitaan Yesus menuju Golgota. Yang membedakan prosesi tahun ini adalah tema yang mengakar pada kehidupan sehari-hari. Damai sejahtera Kristus di tengah keluarga menjadi pesan utama yang ingin dibagikan melalui setiap renungan dan fragmen. Bagi para peserta, prosesi ini bukan sekedar ritual. Ini adalah seruan untuk menjadi pembawa damai di rumah sendiri, menjadi jembatan kasih di tengah konflik, dan menjadi terang bagi anggota keluarga. Prosesi kali ini sangat luar biasa, antusias masyarakat Kota Kupang. Kami sangat bangga, mulai keterlibatan dari seluruh hamba Tuhan, pendeta, presbiter, dan seluruh jemaat Tuhan. Ini sangat mengagumkan satu prosesi tahun ini. Kami berharap agar seluruh masyarakat menghayati. Dalam setiap perjalanan bukanlah euforia semata, namun jemaat diajak menyadari bahwa salib Kristus tidak berakhir di penderitaan, tetapi adanya pengharapan, khususnya bagi keluarga-keluarga yang sedang berjuang menemukan keharmonisan, serta seluruh masyarakat NTT, serta Indonesia. Prosesi ini tidak hanya kita melihat pada euforia, tetapi sebagai orang muda kita memaknai bahwa benar-benar 2000 tahun yang lalu Yesus pernah mati. Dan ini mau dibilang kepada kita bahwa paling tidak kita tidak hanya capek di jalan setiap etapa, tapi ada perubahan yang berdampak di hidup kita. Sehingga perubahan itu, kematian itu membebaskan kita, dan kasih itu kita salurkan pada semua orang yang kita jumpai. Karena sesungguhnya salib itu lambang penghinaan, tapi dengan pengorbanan Yesus, salib adalah kemuliaan. Dan sementara ini kita menyatakan akta iman kita untuk kemuliaan itu berlaku bagi Kota Kupang dan NTT dan Indonesia. Sebagai generasi muda, para pemuda Gemit Klasis Kota Kupang ingin menjadi bagian dari pemulihan keluarga melalui doa, teladan hidup, dan komitmen untuk hidup dalam damai. Dari Kupang, Jalan Salib ke-9 ini tak hanya menjadi ritual tahunan, tetapi juga gerakan imajinatif yang mengajak kita menghidupkan salib di dalam keluarga. Dari Kupang, Tim Liputan Timor TV melaporkan. Umat Paroki Santa Ignatius Waibalun menjalankan Jalan Salib tematis di setiap basis, salah satunya basis Santa Damian Lingkungan 4. Antusias umat dalam mengikuti Jalan Salib tematis ini adalah sebagai bentuk penghayatan iman akan sengsara Tuhan Yesus. Umat Paroki Santo Ignatius Waibalun, Stasi Waibalun, Stasi Lewolere, Stasi Pantai Besar, dan Stasi Laoma Lawang menjalankan Jalan Salib tematis sebagai bentuk penghayatan iman akan sengsara wafat Tuhan Yesus Kristus. Antusias dari setiap umat, khususnya basis Santo Damian, memberikan angin segar karena Jalan Salib yang dilakukan berdampak bagi setiap anak muda yang mengikuti Jalan Salib ini. Tentang kegiatan ini sebetulnya bukan merupakan kegiatan yang diinisiasi oleh KBG, tetapi merupakan program tahun ini yang diturunkan secara paroki. Artinya bahwa kegiatan ini tidak hanya dilakukan di KBG Santo Damian ini, tetapi kegiatan ini
dilaksanakan secara serentak, secara paroki yang meliputi 2 stasi, yaitu stasi Lamawalang dan stasi Pantai Besar, dan lingkungan Waibalun serta lingkungan Lawolere. Jadi ini sekali lagi merupakan kegiatan yang diinisiasi oleh paroki. Dalam kaitannya dengan jalan salib tematis, banyak umat sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh pihak paroki. Hal ini dilaksanakan karena melihat banyak anak muda yang kurang menghayati jalan salib yang dilakukan di gereja. Semenjak kegiatan jalan salib ini dilaksanakan selama 3 tahun, kaum muda sudah sangat menghayati kisah sengsara Yesus. Jadi kegiatan ini menurut saya sebagai ketua KBG suatu hal yang sangat baik ya. Kenapa saya boleh mengatakan bahwa kegiatan sangat baik? Karena berdasarkan pengamatan saya dalam kegiatan-kegiatan jalan salib yang dilaksanakan secara paroki, pada 2 stasi Lamawalang itu sendiri melaksanakan, di Pantai Besarnya sendiri, sementara di gereja pusat itu dilibatkan 2 lingkungan, yaitu lingkungan Waibalun dan lingkungan Lawolere. Sepanjang pengamatan saya itu bahwa tidak banyak umat yang hadir pada saat kegiatan. Umat paroki sangat antusias untuk mengikuti kegiatan jalan salib tematis. Dan Ketua Basis juga sangat mendukung kegiatan ini agar banyak anak muda selalu menghayati kisah sengsara Tuhan Yesus. Dalam partisipasi terdapat 14 perhentian yang dihiasi dengan sederhana oleh keluarga yang menghiasi setiap perhentian. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Pemirsa, setelah sekian tahun dinantikan, perayaan prosesi Paskah kembali digelar di Kota Kupang. Ribuan peserta dari berbagai kalangan turut ambil bagian dalam momentum iman ini, yang diisi dengan semangat kebangkitan persaudaraan dan pesan damai. Berikut informasi selengkapnya. Kota Kupang kembali dipenuhi semangat Paskah. Ribuan peserta dari berbagai jemaat Gereja Masehi Injili di Timor turut memeriahkan prosesi Paskah Gemit 2025. Peserta datang dari berbagai jemaat di kota maupun kabupaten sekitar. Dengan menggunakan kostum khas dan membawa simbol-simbol Paskah, mereka berjalan kaki menyusuri rute yang telah ditentukan sambil melantunkan nyanyian rohani dan seruan kebaktian. Semangat kebangkitan dan perdamaian nyata terlihat dari keterlibatan semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja hingga orang tua. Prosesi ini menjadi momen untuk menyatakan iman dan mempererat persaudaraan di tengah masyarakat multikultural Kupang. Ketua Sinode Gemit Pendeta Samuel Benyamin Pandi STH dalam pesannya mengajak umat untuk menjadikan Paskah sebagai momen kebangkitan dan pengharapan di tengah dunia yang penuh kegelapan. Bahwa Kristus selalu bangkit dalam kehidupan kita. Kebangkitan itu menjadi awal mula karena selama damai sejahtera itu hilang di muka bumi, selama damai sejahtera itu masih menjadi pertarungan berat, maka kebangkitan itu akan menjadi peristiwa setiap hari. Eklesia baru kita adalah eklesia untuk berkata, kamu yang jahat, stop. Kepada para pimpinan, kepada mereka yang punya kewenangan dalam hukum dan keadilan, mari berlakukan hukum dan keadilan dengan sebaik-baiknya. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma turut hadir dan berpartisipasi dalam pawai ini serta menegaskan bahwa Paskah merupakan pengorbanan yang sejati untuk mengasihi sesama. Korbankan waktu, tenaga, pikiran untuk pembangunan baik keluarga, masyarakat maupun bangsa dan negara. Mengorbankan semua kepentingan-kepentingan kita untuk memperhatikan sesama manusia, untuk berbagi kasih kepada mereka yang butuh perhatian, butuh kasih sayang, butuh bantuan dari
kita semua yang diberkati oleh Tuhan. Antusiasme juga datang dari warga yang sudah lama merindukan terselenggaranya kembali Pawai Paskah setelah beberapa tahun ditiadakan. Luar biasa, yang diharapkan sesuai dengan ekspektasi sih. Terus kan sudah lama sekali kan tidak ada lagi Pawai Paskah, dan kali ini kami merasa terhibur, kami merasa bahwa luar biasa sekali Pawai Paskah tahun ini. Mantap, Gemit Kota Kupang. Prosesi Paskah Gemit 2025 bukan hanya perayaan ritual, tetapi juga wujud nyata iman yang hidup dalam kasih yang mempersatukan. Dari Kupang, Timur TV melaporkan. Ibadah Jumat Agung di Jemaat Gemit Kaisarea berlangsung hikmat. Suasana semakin mengharukan saat fragmen penyaliban Tuhan Yesus diperankan dengan penuh penghayatan oleh para muda-mudi. Momen ini menjadi panggilan untuk menghayati kasih dan pengorbanan Kristus di kayu salib. Pagi yang kusyuk menyelimuti Jemaat Gemit Kaisarea di Kota Kupang. Di tengah keheningan hari Jumat Agung, ratusan umat hadir untuk mengikuti ibadah dan menghayati kembali pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Ibadah berlangsung dalam suasana yang hening dan hikmat. Lantunan nyanyian jemaat dan doa-doa membawa setiap orang pada perenungan mendalam akan makna pengampunan dan kasih yang sempurna. Tidak hanya ibadah, peringatan Jumat Agung di jemaat ini juga diisi dengan fragmen drama penyaliban Tuhan Yesus yang diperankan oleh para muda-mudi jemaat. Mereka membawa jemaat melihat kembali perjalanan Tuhan Yesus dari pengadilan di depan Pilatus, jalan salib yang berat, hingga detik-detik kematian di Bukit Golgota. Dengan pakaian yang menyerupai tokoh-tokoh dalam kisah Alkitab, setiap aktor muda bermain dengan penghayatan penuh. Suasana hening, bahkan beberapa jemaat tak kuasa menahan tangis saat Yesus disalibkan. Perasaan saya ketika memerankan Yesus Kristus tentunya campur aduk. Di satu sisi ada rasa takut, rasa cemas juga apakah bisa memenuhi peran yang besar ini. Tetapi perasaan yang paling besar saya rasakan adalah rasa terharu. Betapa Tuhan Yesus menahan semua perasaan ini, menahan semua penderitaan ini untuk kita semua. Yang saya tampilkan ini hanya sebagian saja, mungkin tidak sampai 1% daripada Tuhan Yesus rasakan. Tetapi saya bersyukur bisa mendapatkan kesempatan ini. Fragmen ini bukan sekedar drama. Bagi para pemuda, ini adalah bentuk pelayanan dan pembentukan iman. Sementara bagi jemaat, ini adalah momen untuk kembali menyadari betapa besarnya kasih Allah bagi manusia. Jumat Agung memang selalu membawa keheningan, namun juga membawa pengharapan. Bahwa di balik salib ada kemenangan, dan di balik kematian ada kehidupan yang baru. Salam, kami dari Pemuda Gemit Kaisarea. Pada hari ini, pada Jumat Agung kali ini, kami telah menyelesaikan prosesi penyaliban Tuhan Yesus. Kiranya dari prosesi yang kami tampilkan boleh bermakna bagi semua bersaudara dan jemaat semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Dari Jemaat Gemit Kaisarea, peringatan Jumat Agung ini menjadi panggilan bagi setiap orang untuk hidup dalam cinta kasih dan pengampunan, seperti yang telah diteladankan oleh Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Di hadapan kepala sekolah, puluhan guru, serta mahasiswa dan siswa sekota Kupang, Christian Widodo, Wali Kota Kupang mempresentasikan penanganan sampah yang efektif hingga ke tempat pengolahan akhir sampah.
Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.